Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu bukan karena kekuatan kehebatan usaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dari itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kembali kepada firman kebenaran. Karena tanpa kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah buka hati kita, renungkan kebenaran firman Tuhan, lakukan taat dan setia. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan mengucap syukur. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pada pagi ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan adalah tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Dan juga Bapa di pada pagi hari ini kami juga Bapa akan merenungkan kebenaran firman-Mu, yang Engkau tetap campur tangan, Engkau rapi firman-Mu ini, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka oleh karena kasih penyertaan pelindungan Tuhan, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar, dan Tuhan masih memberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari buka hati kita lebar-lebar, lakukan, taati firman Tuhan ini, supaya kita mendapatkan apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita. Mari kita buka Alkitab kita akan buka Matius 11 ayat 12. Matius 11 ayat 12. Di sini kita melihat, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongkannya mencoba menguasainya. Jadi Bapak Saudaraku, ini sudah akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan banyak yang sudah diserongkan. Jadi makanya Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, hati-hati, waspada, singa berbulu domba. Kenapa? Karena kita menganggap nanti masih kita di dalam firman Tuhan, ternyata kita sudah lari, nyerong untuk menyerongkan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita diperingatkan, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongkannya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kita melihat sini tadi, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi sampai Yohanes. Jadi Yohanes ke depan itu sudahlah kita melakukannya seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pengenapan firman. Nah, jadi ini tidak bisa kita aduk-aduk. Jadi bisa kadang-kadang kita ini mencomot-comot firman Tuhan ini supaya menyenangkan hati kita. Jadi sini kita harus mengerti di mana kita saat ini hidup zaman mana. Jadi kita tahu saat ini kita hidup di zaman Roh Kudus. Jadi Yesus sudah menubuatkan, Yesus sudah berfirman, kita tidak akan tim piatu, tapi kita akan diberikan Roh penolong, supaya kita itu mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena jika kita tidak diberi Roh penolong, kita akan linglung,
kita tidak akan mengerti jalan-jalan Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan ini diserongkan. Karena orang itu berusaha supaya satupun manusia tidak selamat. Nah, jadi Bapak Saudaraku, kita harus waspada. Jadi kita juga melihat akhir-akhir zaman ini banyak gereja bertumbuh. Beribu gereja, merek gereja. Semua baik. Semua mengatakan baik. Nah, jadi kenapa sempat gereja bertumbuh seperti jamur? Itu karena kehendak manusia. Jadi semua menganggap baik. Nah, jadi ini juga kita harus hati-hati. Harus hati-hati karena pengajaran-pengajaran dalam gereja berbeda-beda. Semua gereja berbeda-beda. Semua merek gereja berbeda-beda. Menunjukkan saya yang baik, saya yang kudus. Itu semuanya. Nah, jadi jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita bingung. Siapakah yang kita ikuti? Apakah yang kita ikuti ajaran manusia? Apakah kita ikuti ajaran Tuhan? Jika kita ikuti aturan-aturan manusia, tentu kita larut di dalamnya. Jika kita mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, tentu kita menjadi miliknya. Jadi tergantung kita. Jadi gereja itu tidak salah. Yang salah kitanya. Kenapa? Karena ada Alkitab, ada petunjuk. Ada petunjuk yang harus kita ikuti. Karena gereja itu adalah satu kumpulan, satu wadah. Kuncinya kita, dimanapun kita duduk saat ini, jika kita melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Alkitab, itu sudah benar. Karena kebenaran itu adalah firman kebenaran. Nah, jadi sekarang kita tidak mengikuti aturan firman Tuhan. Kita sering mengikuti aturan manusia, aturan gereja. Sehingga kita itu tidak lagi duduk di dalam kebenaran. Karena apa? Karena kita tunduk kepada aturan-aturan manusia. Nah, jadi banyak saat ini yang melakukan kebenaran-kebenaran diri sendiri itu tidak lagi terdiri dari dalam Alkitab. Walaupun mungkin dasarnya itu Alkitab, tapi itu sudah diserongkan demi diri sendiri, demi kebenaran diri sendiri, demi keuntungan diri sendiri. Jadi makanya banyak tumbuh gereja. Karena apa? Karena mengatakan saya yang baik, saya yang kudus. Berlumba-lumba membuat seperti itu. Sama seperti sekolah. Sekolah juga berlumba-lumba untuk mendapatkan nama supaya orang banyak datang ke situ sekolah. Jadi begitulah gereja itu, saudaraku. Jadi tinggal kita, apakah kita mengikuti aturan-aturan gereja, apakah kita mengikuti aturan-aturan Tuhan Yesus. Nah, jadi itu tinggal kita. Gereja itulah untuk dunia, aturan-aturan Tuhan untuk kehidupan yang kekal. Jadi dua, pilihan itu dua. Jadi bukannya gereja menyelamatkan manusia, bukan. Jadi yang menyelamatkan manusia adalah firman kebenaran Tuhan Yesus. Jadi jika katakan kita ini orang Kristen, harusnya pengikut Kristus. Jadi banyak saat ini orang Kristen tidak lagi mengikut Kristus, tapi mengikuti aturan-aturan manusia. Nah, jadi ini kita harus waspada. Makanya firman Tuhan mengatakan singa berbulu domba. Jadi itu kita harus mengerti. Nah, jadi makanya kita harus kembali kepada laptop. Harus kita kembali kepada originalnya. Kembali kepada Alkitab. Undang Roh Kudus masuk dalam roh kita supaya kita mengerti, supaya dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Jika kita hanya engge-engge saja, ya tentu kita hanyut. Karena ini sudah akhir zaman. Karena kita tahu setan itu tidak tinggal diam. Dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk merenggut kita supaya kita bersama-sama dia nanti dibakar. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus waspada. Karena firman Tuhan mengatakan di Matius 24 ini, Bapak Saudaraku, ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Kita melihat Matius 24,
mengatakan kepada kita, jelas firman Tuhan mengatakan 37 ayat 37, nasihat supaya berjaga-jaga. Judulnya di atas, nasihat supaya berjaga-jaga. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan Yesus menyuruh kita berjaga-jaga. Karena Tuhan Yesus tidak ingin satupun kita binasa, tapi kita ingin Tuhan Yesus itu kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi makanya sini katanya nasihat supaya berjaga-jaga. Di sini kita melihat Matius 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi Bapak Saudaraku, tanda-tanda akhir zaman seperti kelaknya zaman Nuh. Di sini dikatakannya kepada kita, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi di sini kita melihat Bapak Saudaraku, zaman Nuh juga kita melihat pesta pora, kawin mengawinkan, makan minum, jadi bersenang-senang. Jadi tidak menghiraukan bagaimana Nabi Nuh. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, akhir-akhir zaman juga ini juga kita melihat banyak orang saat ini pesta pora menyenangkan daging. Jadi jika kita buat pesta pora, dari segala penjuru datang. Tapi jika kita buat kebaktian rohani, itu hanya sedikit yang datang. Kenapa? Karena ya memang sudah tersurat, sudah dinubuatkan seperti itu. Banyak orang datang, sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Saudaraku, maunya kita ini yang terpilih. Jadi sini dikatakannya tadi pada kita, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada itu kalau ada, jadi kita sini melihat Bapak Saudaraku, kita melihat ini sudah kita tahu, bahkan orang Kristen semua sudah tahu, bahkan ini adalah akhir zaman, bahkan tanda-tanda sudah genap, tinggal detik-detiknya. Jadi kita melihat di sini tadi, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi Bapak Saudaraku, jelas di sini firman Tuhan mengatakan sama seperti zaman Nuh. Jadi kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di sini nanti kita lihat sama seperti zaman Nuh. Jadi sehingga kita melihat zaman Nuh, begitu Nuh masuk dalam bahteranya, manusia tetap menyenangkan daging, pesta pora dan sebagainya, sehingga datanglah air bah untuk melenyapkan semua manusia. Tinggal hanya Nuh sekeluarga. Jadi Bapak Saudaraku, ini kita tahu sudah zaman akhir. Jadi di sini kita melihat tanda-tanda sudah dibuat. Tapi namun begitu manusia masih mengeraskan hati, tidak mau kembali kepada firman. Kenapa? Karena kita melihat itu musibah-musibah yang datang saat ini, kita menganggap itu adalah bencana alam. Bukan itu teguran buat kita. Bukan itu kita menganggap itu hanya mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga, supaya kita wanti-wanti. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, karena di dalam Alkitab ini semuanya jelas.
semuanya jelas mengatakan kepada kita bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Jadi di sini jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu sini kita akan hanyut. Karena kita melihat akhir-akhir zaman ini, kita melihat pengenapan firman sudah genap, di mana firman Tuhan mengatakan kasih sudah dingin. Jadi saat ini Bapak Saudaraku, kepedulian saat ini sudah dingin, tidak peduli satu dengan lain. Nah, jadi semalam Bapak Saudaraku saya cerita kepada teman saya yang ada dalam penjara. Dia mengatakan dia adalah menolong sahabatnya karena sahabatnya minta tolong dia pinjam uang 150 dengan boroknya HP. Pegang dulu HP ku ini, pinjamlah uangmu karena aku butuh kali bantuanmu, 150 saja, dia mengatakan. Sehingga karena kawannya juga melihat bagaimana kondisinya, dia juga menderita, bahkan dia juga tukang botot, tidak dapat uang, sehingga dia prihatin melihat karena membeli beras untuk rumah. Ternyata HP itu saudaraku curian HP itu, sehingga ketangkaplah yang mencuri itu. Menangkap curi itu, ternyata yang memberikan pinjaman itu pula tertangkap, sehingga sampai saat ini dia masih ada di dalam penjara. Jadi dia sudah berdamai, habis katanya 3,5 juta berdamai sama punya HP, sudah selesai. Tapi di hukuman situ minta 7 juta supaya hukumannya ditetapkan. Jadi ini sangatlah ngeri Bapak Saudaraku, itulah manusia. Jadi harga HP cuma ratusan ribu, tapi karena dia juga menolong, karena kawannya tadi susah, tidak punya membeli beras, dia prihatin, dia percaya HP itu HP dia, sehingga dia mau memegang HP itu dengan jaminan meminjam uang 100 ribu, 150. Ternyata dia terjebak, sehingga dia masuk dalam penjara. Jadi itu semuanya tidak bisa buat apa-apa, tapi semuanya itu sudah ada peraturan. Nah, jadi peraturan manusia, apapun alasan kita, itu tidak lagi berlaku. Karena apa? Karena yang berhak ada yang punya aturan. Ternyata kita melihat HP namanya ratusan ribu, ternyata udah berdamai dengan punya HP 3,5 juta. Ternyata di dalam diminta supaya dia dapat hukuman, diminta 7 juta. Dia tukang botot, bagaimanalah mengambil uang 7 juta, itu pun belum keluar, tapi itu biar dia tentukan berapa hukumannya. Jadi Bapak Saudaraku, inilah di akhir zaman ini, kasih itu sudah menipis. Kasih itu tidak lagi ada perhatian kepada sesama manusia. Bagaimanalah tukang botot, dia mencari makan aja setiap pagi, mengkais di botot-botot, ternyata terjebak seperti itu. Bagaimana anak-anaknya masih kecil, bagaimana selama ini hanya bapak itulah yang mengkais makanannya, mencari botot untuk memakan biaya hidup keluarganya, anak istrinya. Ternyata bapak itu masuk penjara, sehingga saat ini anak istrinya apa yang dilakukannya. Jadi Bapak Saudaraku, inilah tanda-tanda akhir zaman, kasih itu sudah menipis. Tidak ada kepedulian lagi bagaimana hukuman yang harus ditimpakan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi kita melihat korupsi, kita melihat miliaran pun ya nggak segitu banyak hukumannya. Tapi ini perkara HP kecil sudah begitu hukuman yang diterimanya, bahkan penderitaan yang diterimanya. Jadi Bapak Saudaraku,
inilah kita harus waspada. Harus waspada supaya kita kembali kepada Alkitab, supaya kita itu bisa melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan kita kedagingan. Jangan kita kedagingan supaya kita ini bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudaraku, hidup ini sementara. Apalagi kita melihat ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Tinggal detik-detiknya kita menunggu. Kita melihat bagaimana peperangan sampai saat ini belum berakhir. Jadi ini kita harus waspada. Tinggal pencet tombol, hancur semuanya. Jadi ini semuanya zaman sudah canggih. Sudah canggih zaman. Jadi ini semuanya manusia tidak berpikir masa depannya, kemanakah nanti akhirnya. Semuanya kita ini akan berakhir, tidak ada yang kekal. Semuanya hidup dalam dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya akan berakhir. Jadi itu yang harus kita pikirkan mulai saat ini, selagi Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan. Jadi jangan kita sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita pergunakan untuk mencari kebenaran firman Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena kita pasti akan berangkat. Jadi Bapak Saudaraku, karena uang, banyak manusia saat ini tidak kembali kepada firman Tuhan. Sama seperti yang saya saksikan tadi, tukang botok tadi. Tidak ada lagi kepedulian karena uang. Uanglah segalanya di dalam dunia ini. Uang do mengatur negara on. Itulah di dalam dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian, kemanakah kita akhirnya semuanya ini Bapak Saudaraku? Jika uang mengatur kita, kemanakah kita akhirnya? Ini harus kita berpikir Bapak Saudaraku, karena kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Jadi jangan kita sempat dikuasai oleh duit. Namanya itu uang. Bukan kita tidak perlu uang, tapi marilah berjalanlah seturut bagaimana rezeki kita. Janganlah kita memeras seseorang itu demi keuntungan pribadi kita. Janganlah kita itu tidak peduli kepada sesama kita manusia. Padahal firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita melihat itu sudah menipis. Jadi Bapak Saudaraku, ya kita harus hati-hati dan betul-betul kembali kepada firman Tuhan. Karena jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita akan digoda oleh tantangan situasi akhir zaman ini. Segala pancingan, segala iming-iming, segala bujuk rayuan itu akan datang supaya kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena cara setan itu sangat luar biasa untuk menggoda manusia supaya manusia satupun tidak dapat mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada firman Tuhan, karena tanpa kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan menemukan bagaimana jalan kebenaran, untuk apa kita dilahirkan ke dunia ini. Jadi jika kita kembali kepada Alkitab, di situ akan ditunjukkan. Karena jelas firman Tuhan mengatakan, kita ulangi lagi Bapak Saudaraku, di mana katakannya di Efesus 1 ini Bapak Saudaraku, 13 ini, inilah jaminan. Di sini katakannya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Kita ulangi dari atas, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita membuka hati kita, membaca firman Tuhan ini taat dan setia, kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Kita akan diberi penolong. Di sini katanya tadi kepada kita, dengan di sini tadi dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah.
untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita dijamin menjadi milik Allah. Jadi jika kita tidak kembali kepada Alkitab, taat dan setia, membuka hati, kita tidak akan menemukannya, di mana kita dimateraikan dengan Roh Kudus, sehingga yang berjalan itu ada akal kita, sehingga yang berjalan itu ada kepintaran kita, sehingga yang berjalan itu adalah dengan logika kita. Jadi Bapak Saudaraku, sehingga ini kita tahu bahwa akhir zaman sudah banyak ganjaran supaya kita jangan sungguh-sungguh untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena ekonomi semakin susah. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Padahal Bapak Saudaraku, segala sesuatunya itu adalah Tuhan. Jika Tuhan tidak berkehendaki, semuanya itu tidak akan kita dapati. Jika Tuhan tidak memberkati, semuanya itu tidak akan kita miliki. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu Tuhan itu adalah Bapa kita. Jadi jika kita kembali kepada Bapa, tentu kita diperhatikan, kita sebagai anak-anaknya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita menjauh dari Bapa kita, tentu kita kehilangan jejaknya. Karena apa? Karena kita sudah jauh meninggalkan Dia. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi kitalah meninggalkan Tuhan tanpa kita sadari. Karena apa? Karena kita melihat tadi firman sudah diserongkan. Kita menganggap kita masih bersama Bapa kita, ternyata kita bukan lagi Bapa yang pencipta langit dan bumi, tapi Bapa di dalam dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kembali kepada Alkitab. Mari buka hati kita, renungkan, lakukan, taat dan setia, supaya kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Kita ini adalah generasi penerus. Kita ini adalah ahli waris. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Karena kita sudah dipilih dari dunia ini. Jadi kita harus tampil beda. Jadi Bapak Saudaraku, ini yang menentukannya adalah kita. Karena Tuhan sudah memberi surat kepada kita, peringatan kepada kita, yaitu Alkitab, supaya kita lakukan taat dan setia. Jika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal, kita melakukan apa yang tersurat di dalam suratnya. Jika kita tidak mau mendapatkan kehidupan yang kekal, ya tentu kita bebas. Kita bersenang-senang, kita berpesta pora, kita akan menikmati apa yang ada di dalam dunia ini. Karena sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, di mana di Yohanes ini kita lagi ulangi lagi, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita dari dunia, tentu dunia sangat senang kepada kita. Tentu dunia sangat mengasihi kita sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah seberapa manusia mau dibenci oleh dunia. Rata-rata manusia ingin diserangi oleh dunia, sehingga dia tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan karena dunia, karena melekatnya kepada hatinya kepada dunia. Nanti saya dikucilkan, sehingga nanti saya dihindari, sehingga saya nanti dikata-katai, sehingga nanti saya diejek-ejek. Itulah hati kita, sehingga kita tidak mau bersama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita akan diejek, dihina, dikata-katai. Karena jelas firman Tuhan mengatakan di sini tadi, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi katanya sini jangan heran, jangan tanda tanya, karena Yesus sudah mengatakan
aku sudah mengalaminya terlebih dahulu. Jadi jika kamu sebagai anak, tentu kamu juga harus mendapatkan seperti apa yang kualami. Jadi sini katanya, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Nah, jadi Bapak Saudaraku, tergantung kita kemanakah tujuan kita. Ini nggak bisa pilih dua-duanya. Jadi manusia sekarang ini serba instan, serba mengikuti aturan-aturan kebenaran diri sendiri. Dia mengikuti dua-duanya. Bahkan kita melihat pada saat ini dibuat acara rohani 1 jam, dibuat acara dunia 1 hari 1 malam. Itu jadi Bapak Saudaraku. Jadi dia katakan ini acara rohani. Jadi inilah aturan-aturan dunia. Jadi itu tidak heran. Memang dari dulunya manusia tetap keras kepala, tetap menghindari kebenaran. Kita melihat dari Adam dan Hawa tetap mengikuti aturan-aturan manusia. Sudah diperingatkan kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah kayu ini, bahkan satu saja. Semua yang dalam Taman Eden ini bisa kamu makan, hanya satu saja. Tapi namun begitu, Adam Hawa melanggar juga. Jadi tidak heran Bapak Saudaraku, saat ini juga itu sedang Adam dan Hawa jumpa sama Tuhan. Saat ini kita hanya melalui firman, kita tidak jumpa langsung. Jadi wajar sajalah kita ini sudah membelok, sudah lari dari kebenaran firman Tuhan. Jadi dari itu Bapak Saudaraku, marilah supaya jangan firman Tuhan ini diserongkan, supaya kita mendapatkan aslinya, mendapatkan originalnya. Kembalilah kepada Alkitab, lakukan taat dan setia. Jangan kita digoncang oleh dunia ini sehingga kita jauh dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak mau datang kepada Tuhan, sehingga kita melekat kepada aturan-aturan manusia, sehingga kita menganggap kita ini sudah di dalam Tuhan, tapi kita masih melekat di dalam aturan-aturan manusia, bukannya aturan-aturan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini harus kita koreksi diri kita, apakah kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan taat dan setia, apakah kita hanya harapan kita saja, hanya kita merasa saja, hanya kita menganggap saja. Itu kita yang tahu, karena Alkitab sudah ada, petunjuk sudah ada, tinggal kita. Jika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu,